Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uzama. Kali ini saya akan membuat sebuah percobaan, yaitu mengontrol motor servo ya. Jadi mengontrol motor servo menggunakan potensiometer. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada percobaannya, mari kita ketahui dulu bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan ini. Oke. Bahan yang pertama yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama adalah Arduino Uno ya. Kemudian bahan yang kedua adalah project board ya. Kemudian bahan yang ketiga adalah kabel pelangi. Nah, kabel pelangi ini saya gunakan kabel pelangi jenis male to male atau laki-laki ke laki-laki. Kemudian bahan selanjutnya yaitu motor servo ya. Nah, ini motor servo. Kemudian bahan selanjutnya yang terakhir adalah potensiometer. Nah, potensiometer ini berfungsi untuk mengatur tegangan atau arus yang masuk sehingga mempengaruhi geraknya motor servo. Nah, setelah kita ketahui bahan-bahannya, mari kita lihat skema rangkaiannya. Nah, ini adalah skema rangkaian percobaan mengontrol motor servo menggunakan potensiometer ya. Jadi ada potensiometer, ada motor servo, kemudian ada Arduino Uno. Nah, motor servo di sini berfungsi sebagai output. Nah, alat inputnya adalah potensiometer. Oke. Nah, untuk memproses input dari potensiometer ini diproses menggunakan hardware Arduino Uno. Oke, setelah itu mari kita masuk kepada programnya. Nah, ini adalah program dari mengontrol motor servo menggunakan potensiometer. Pertama ada include kurung lancip ya. Servo.h adalah ini maksudnya untuk mendeklarasikan maksudnya adalah untuk mendeklarasikan motor servo ya. Nah, kemudian di sini ada servo 1. Nah, maksudnya setelah dideklarasikan hardware-nya, kita deklarasikan juga motor servonya. Jadi servo ya, servo 1 titik koma. Nah, setelah itu kita setup ya versi servonya. Nah, di sini servo 1 attach 7, maksudnya si motor servo ini pin datanya dimasukkan kepada pin 7 yang ada di Arduino Uno. Nah, setelah itu kita menggunakan void loop ya. Jadi untuk mengulang-ulang, di sini ada integer ya, angle adalah sudut ya, analog. Nah, jadi karena kita menggunakan potensiometer, makanya angle-nya itu disebut analog grid. Jadi untuk membaca analog, karena potensiometer itu adalah analog, maka pembacaannya adalah analog grid. Nah, di sini ada perhitungannya angle map. Nah, di sini angle 0,1023,0180. Nah, 0 di sini adalah titik awal atau titik 0 potensiometer pada variabel analog. Nah, 1023 ini adalah putaran maksimum pada potensiometer ya, yang terbaca dengan analog potensiometer. Nah, jadi ketika 0 ya, potensiometer berada 0, variabel 0 analognya, kemudian membentuk sudut 0. Nah, ketika dia membaca variabel analog pada potensiometer itu 1023, maka dia akan berputar hingga sudut 180 derajat. Jadi ini konversi analognya. Nah, setelah itu servo 1.write, jadi dibaca angle-nya itu. Nah, jadi yang angle ini dibaca pada servo. Nah, kemudian berputarnya itu ada delay 15 ya, 15 mikrosecond ya. Jadi 15 mikrosecond, jadi cepat. Nah, setelah itu semua kita verify apakah codingnya berhasil atau error. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah down compiling, tinggal kita
upload. Nah, sebelum kita upload, mari kita lihat dulu toolsnya. Ke tools, apakah portnya sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai, berarti langsung kita upload. Nah, sudah berhasil, mari kita lihat. Nah, ini berada pada titik 0 ya, 0. Kemudian saya akan putar ke searah jarum jam sampai kalau variabel analog pada potensiometer itu 1023, maka akan membentuk sudut 180 pada motor servonya ya. Nah, ini. Nah, jadi cukup sederhana, cuma ini kalian bisa eksplorasi lagi project ini seperti membuat robot arm ya, robot arm seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengembangan dari project potensiometer ini. Nanti kalian bisa lengkapi dengan kalian bentuk mekanik lengannya. Setelah itu kalian kontrol menggunakan potensiometer ini. Nah, itu mungkin percobaan singkat ya pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian juga bisa mempraktikannya di rumahnya masing-masing. Salam pecinta robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.